Telah terdengar, Ustaz. Baik, Terdengar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik Bapak Ibu semua yang hadir di Google Meeting ini, juga di Mas Ahmad selaku moderator yang saya hormati, seluruh jamaah mungkin yang masih belum bergabung karena waktu kita mepet ke Isya. Saya pun sendiri tadi agak buru-buru Isyanya, khawatir ketinggalan. Jadi mungkin nanti ada yang menyusul atau silakan di-share link yang tadi telah disebarkan ke teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relate, yang sangat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana kita membuka tabir rizki, atau saya menyebutnya lebih kepada kunci-kunci rizki. Ya, hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan rezeki atau kebutuhannya yang belum terkabulkan atau banyak hutang dan sebagainya. Sebenarnya apa sih tabir-tabir yang menghalangi kita mendapatkan keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Karena rezeki Allah itu maha luas, namun kadang-kadang kita salah dalam proses pencariannya, ya, salah dalam proses penjemputannya. Nah, kita akan bahas sekarang bagaimana kunci-kunci rizki yang bisa kita lakukan agar rizki yang Allah berikan kepada kita itu lebih mudah kita gapai. Sebelum itu kita pahami dulu konsep rizki itu tidak melulu masalah uang, ya. Tidak melulu masalah materi dunia, ini yang harus kita yakini sekali. Karena antum hadir di pengajian kita malam hari ini pun itu rizki, bukan? Rizki, ya. Sepakat, ya. Kita sepakat bahwa kita ngaji online ini adalah rizki yang Allah berikan. Di antara miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, antum dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di pengajian online ini, artinya itu pun rizki. Namun kadang kita tidak bersyukur akan hal itu, ya, karena bagi kita rezeki itu ya duit, ya bonus perusahaan, atau mungkin juga mobil, rumah, atau mungkin juga jodoh, itu kita anggap sebagai rezeki, ya. Padahal ada rezeki yang lebih utama dibanding itu, yaitu rezeki berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum sudah sholat nyelipat 5 waktu berjamaah di masjid, antum bisa bangun tahajud, antum bisa sholat duha, antum bisa bersedekah, antum bisa beramal soleh, yakinilah itu adalah rizki Allah Subhanahu wa taala yang patut juga kita syukuri. Baik, yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan kalau rizki kita mau mengalir deras gitu, ya? Nah, yang pertama kita harus memperbaiki tauhid, ya. Kita harus memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita tentang rizki pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa rizki itu pasti Allah berikan kepada makhluknya, walaupun makhluk itu sejenis makhluk melata. Kalau di bahasa Quran itu disebutkan di surah Hud ayat ke-6, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah gitu, ya, teman-teman semua. Dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini yang Allah tidak jaminkan rezekinya, ya. Jadi teman-teman semua, jangankan antum sebagai manusia, makhluk melata, dabah itu, kalau bahasa kitanya itu kadal, kadal gurun, ya. Makhluk melata, stratanya paling rendah, ya. Makhluk melata saja dia dijamin rezekinya, apalagi kita manusia yang insya Allah Allah berikan begitu banyak kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan kesempurnaan yang kita miliki, nggak mungkin Allah nggak memberi kita rezeki, ya, itu perlu diyakini, ya. Jadi makhluk melata saja Allah kasih rezekinya. Antum mungkin tahu cicak, ya. Pernah dengar cicak atau pernah lihat cicak? Pasti semua tahu cicak. Teman-teman semua, cicak itu makhluk melata juga. Rendah lah dia. Dia kerjaannya itu menempel di dinding, kan, ya. Di dinding mungkin di dinding kamar kami ini juga ada cicak kadang-kadang, ya. Teman-teman semua tahu nggak cicak itu makanannya apa?
Ya, nanti silahkan teman-teman kalau mau nimbrung boleh ya. Cicak itu makanannya adalah nyamuk, betul ya? Ya, semua yang bersayap ya, nyamuk, serangga atau mungkin paling banyak nyamuk lah. Ya, nyamuk dan teman-temannya yang bersayap itu menjadi konsumsi keseharian cicak. Coba, cicaknya nempel di dinding, cicaknya nggak punya sayap, tapi makanannya harus berterbangan kemana-mana. Artinya kalau cicak itu tidak punya keyakinan tauhid akan rezeki, dia pasti akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kayaknya salah setting deh ya. Ini kayaknya salah salah buat deh. Aku ini kan nempel di dinding, tapi kenapa kenapa makananku itu semua terbang-terbang? Gimana cara aku menggapai makanannya? Nanti kalau aku kelaparan gimana? Nanti kalau aku mati kelaparan gimana? Mungkin kita mikir kayak begitu ya. Ya, coba antum nempel di dinding tapi makanannya punya sayap. Kan mikir kita kan pendek. Gimana caranya nih? Kan kami nggak bisa terbang. Ya, tapi alhamdulillah cicak punya keyakinan tentang ketauhidan masalah rezeki ini. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini yang Allah tak jaminkan rezekinya. Maka alhamdulillah sampai detik ini kita tidak pernah melihat cicak kelaparan. Ya, walaupun makanannya punya sayap. Sampai terciptalah sebuah lagu yang kita mungkin hafal sejak zaman TK dulu ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Masya Allah itu lagunya no name ya, nggak ada penciptanya. Tapi kalau saya telusuri arti dari lagu TK kita ini itu lagu tauhid ternyata Masya Allah. Lagu tauhid. Cicak-cicak di dinding teman-teman semua. Cicak di dinding. Diam-diam merayap. Dia kerjaannya hanya diam-diam merayap. Tidak publikasi, nggak kasih tahu bahwa dia sedang merayap. Akhirnya datang seekor nyamuk. Apa poin utamanya? Datang. Artinya rezekinya datang teman-teman semua. Ya, datang seekor nyamuk, hap, cicak tinggal mangap saja, lalu dia selesai memakan makanannya. Teman-teman semua, itu cicak. Jangan kalah sama cicak, jangan kalah sama makhluk melata. Kita manusia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kita rezeki, Masya Allah. Ya, memberikan kita rezeki bahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Teman-teman semua, dalam masalah tauhid ini ada dua kelompok ya. Tiga kelompok saya ulangi, tiga kelompok. Yang pertama kelompok beraliran Jabariyah. Ya, jadi Jabariyah ini adalah kelompok yang sangat menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kelompok ini menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya ini adalah wayang dan Allah dalangnya. Saya tidak punya effort apapun, saya tidak punya kuasa apapun untuk melakukan apapun terhadap hidup saya. Jadi kerjaan dia hanya menunggu saja, ya. Dia yakin bahwa semuanya telah Allah atur. Tugas dia hanya diam, tinggal menunggu saja. Ya, ini namanya Jabariyah. Dia menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah mendapati orang seperti ini. Ceritanya di masjid itu ada orang tiap hari kerjaannya sholat, ya, tiap hari kerjaannya zikir kepada Allah, bahkan tidak pernah jarang sekali keluar masjid. Ya. Lalu Umar tanya, Fulan, saya lihat kamu ini setiap hari ada di masjid, sholat, baca Quran, zikir segala macam. Terus gimana kamu mencukupi kehidupan kamu dan kehidupan keluarga kamu? Apa jawaban dia? Aku menyerahkannya kepada Allah. Aku berharap ada hamba Allah yang membantuku. Ya, maka Umar marah besar. Umar menyuruh mengusir sang pemuda tersebut keluar. Keluar kamu. Bukan begitu caranya bertauhid tentang rezeki. Kita yakin Allah yang memberi rezeki, namun kita pun ada faktor yang namanya ikhtiar. Ya, jadi antum doa, antum sholat, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba nasi padang di depan gitu, enggak. Antum lapar keluar, antum cari itu kerjaan, antum cari itu rezeki. Ya, setelah antum keluar ikhtiar, antum doa sama Allah. Setelah antum dua-duanya lakukan, baru tawakal kepada Allah. Itu seperti itu yang benar. Jadi jangan tiba-tiba antum mengharapkan langsung habis doa, habis sholat langsung dapat uang 1 karung gitu. Ya enggak mungkin teman-teman semua. Umar marah sekali. Umar marah sekali terhadap orang-orang yang menggantungkan semuanya kepada Allah tanpa dia ikhtiar.
Ya, teman-teman semua di sini yang mungkin yang bekerja keras, berbanggalah antum. Nabi itu jarang sekali mencium tangan seseorang kecuali tangan anak kecil dan tangan buruh kasar. Mohon maaf saya ulangi lagi. Tangan buruh kasar pernah dicium Nabi. Tangan inilah katanya yang tidak bisa digantikan dengan pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa maupun pahala haji. Tangan seorang laki-laki yang bekerja kasar untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Teman-teman semua, bekerja, mencari rezeki, nafkah untuk keluarga kita, itu sangat mulia, bahkan digolongkan sebagai jihad fisabilillah. Ya, teman-teman semua ya. Jadi, nggak begitu, nggak jabariyah. Nah, lawannya jabariyah namanya qadariyah. Ya, qadariyah ini sombong. Dia dapat rezeki, dia dapat harta, dapat kekayaan, ini semua karena kerja saya. Ini karena kerja keras saya. Ini semua karena saya pintar, saya pandai berusaha, saya pandai berbisnis dan sebagainya sehingga saya kaya seperti ini. Ini sudah menyerupai korun ya teman-teman semua. Ini qadariyah. Dia menafikan peran Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia dapat. Ini pun ngaco teman-teman semua. Salah besar. Sehebat apapun kita bekerja, secerdas apapun, sekeren apapun pola bisnis kita sehingga kita menjadi kaya raya, pasti ada peran Allah di situ. Pasti ada Allah yang membukakan hati konsumen supaya membeli produk kita gitu kan. Ada Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli dagangan kita, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang menafikan peran Allah terhadap apa pencapaiannya, terhadap harta yang dia miliki, kekayaan dia miliki, maka dia disebut sombong dan masuk ke golongan qadariyah. Nah, kita ada di mana nih? Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman semua, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki kita, namun kita pun harus percaya rezeki itu harus dijemput dengan cara yang namanya bekerja atau ikhtiar. Ya, bekerja yang maksimal, berdoa yang maksimal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hasilkan dengan cara yang halal itu yang terbaik, ya. Allah tidak akan pernah menghitung berapa besar harta kita nanti. Allah nggak hisap itu. Allah nggak hitung seberapa kaya kita atau miskin kita, Allah nggak hitung. Yang nanti akan Allah hitung adalah alhamdulillah adalah bagaimana cara kita menjemput rezeki kita. Kalau caranya benar, yang Allah dan Rasulullah ridhoi, insya Allah jalan kita mencari rezeki juga menjadi jalan kita ke surga. Namun sebaliknya, kalau cara kita menjemput rezeki dengan cara yang menabrak sini, nabrak sana, ya, yang haram dia sikat, nggak peduli orang lain, menjilat atasan, menginjak bawahan, korup di mana-mana, markup project dan sebagainya, maka cara dia menjemput rezeki adalah jalan dia ke neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita ada di posisi tengah-tengah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke ya. Nomor 1, memperbaiki tauhid. Teman-teman kalau ingin lancar rezekinya, tauhid tentang rizki tolong disempurnakan dulu. Yang kedua, teman-teman, cara kita membuka tabir rezekinya Allah Subhanahu wa taala atau kunci-kunci rezeki yang kedua adalah perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak bersyukur. Ini teman-teman pasti hafal ayat ini ya. Ayat diajarkan guru-guru kita bagaimana caranya kita untuk menambah rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Teman-teman semua, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah pasti tambah nikmat kita. Namun kalau kita kufur, azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih, teman-teman. Ya, bersyukur. Ternyata kalau kita mau jadi kaya, kuncinya bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, bersyukur. Kadang kita ini, apa sih yang membuat kita nggak bersyukur? Karena kita melihat selalu apa yang ada di atas kita. Betul ya? Jadi timbul rasa ketidaksyukuran. Antum kenapa nggak bersyukur? Karena selalu melihat apa yang di atas antum. Masalah dunia. Antum sudah punya mobil nih. Misalkan mobilnya Avanza. Ya. Antum ngiri sama yang punya Innova. Ya. Antum sudah punya Innova. Ngiri sama yang punya Pajero Sport atau Fortuner ya. Antum punya Fortuner, ngiri sama yang punya Alphard. Dan sebagainya terus seperti itu. Antum sudah punya mobil mewah, pengen punya jet pribadi. Ya, nggak akan ada selesainya teman-teman semua. Ya, kalau itu urusannya dunia. Nah, ketika antum melihat yang lebih atas dibanding antum masalah dunia, maka itu tidak akan pernah habis. Caranya gimana? Ketika itu masalah dunia, maka
lihatlah yang lebih bawah dibanding kita, ya. Kalau antum punya Avanza, antum lihat tuh masih ada yang punya Sigra gitu ya. Kalau antum punya Sigra yang mobil biasa atau kalian yang kecil-kecil itu, antum lihat tuh ada yang nggak punya mobil, punya motor. Kalau antum punya motor, lihat tuh ada yang nggak punya motor, punya sepeda. Kalau antum punya sepeda, lihat yang nggak punya sepeda, dia kemana-mana jalan kaki. Ya. Kalau antum bisa berjalan, alhamdulillah, lihat ada orang yang lumpuh nggak bisa jalan, kemana-mana pakai kursi roda. Kalau antum masih bisa pakai kursi roda, lihat ada orang yang tidak bisa bergerak, hanya ada di tempat tidurnya saat ini. Ya, tercipta terus rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini otomatis akan meningkatkan rezeki kita. Ya. Teman-teman semua ya. Jadi kuncinya bersyukur. Apapun yang Allah berikan hari ini itu adalah yang terbaik buat kita. Karena rezeki itu sudah Allah takar, teman-teman semua. Ada orang bekerja mati-matian, ternyata rezekinya hanya satu cangkir. Namun ada orang yang kelihatannya nggak bekerja tiap hari di rumah, ya. Ternyata rezekinya banyak, ya sampai satu drum dan satu gentong, ya. Jangan cemburu, memang itu telah Allah takdirkan, teman-teman semua. Ya, tadi kan saya bilang di awal, kalau antum parameternya rezeki hanya masalah harta dunia, mungkin kita kalah, teman-teman semua. Ya, tapi kan rezeki itu banyak. Boleh jadi dia kaya raya, tapi keluarganya nggak harmonis. Ya. Boleh jadi dia mungkin hartanya berlimpah, tapi mungkin dia nggak bisa punya anak. Atau boleh jadi dia kelihatannya begitu kaya raya, namun ternyata keluarganya bermasalah. Anaknya nakal dan sebagainya. Saya pernah, teman-teman semua, ngisi di sebuah kajian di di komplek elit lah di Jakarta gitu ya. Antum mungkin tahu lah daerah yang sangat elit di Jakarta itu. Banyak ibu-ibu hadir gitu ya. Kemana-mana pakai mobil segala macam. Ternyata tuh enggak, di tengah kegemerlapnya mereka itu, kadang-kadang ada yang setelah pengajian suka ngobrol sama saya, ada sesi curhat gitu ya. Mereka mengeluh, menangis tentang keluarganya. Ada yang suaminya sedang diincar KPK, ada yang anaknya sedang narkoba, ada anaknya sedang terjerumus pergaulan bebas dan segala macam. Ternyata kenikmatan dunia yang mereka tampakkan itu ya untuk menutupi kegundahan hatinya, teman-teman semua. Jadi apa yang antum melihat itu di sosial media misalkan ya, dia kemana-mana liburan ke luar negeri, mobilnya mewah, rumahnya mewah, antum kan nggak tahu bagaimana kondisi keluarganya, antum kan nggak tahu gimana kondisi hatinya, teman-teman semua. Jadi jangan mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Rumput tetangga itu kan biasanya lebih lebih hijau, padahal rumputnya sintetis, teman-teman semua. Ya, ya. Jangan pernah cemburu lah. Antum ngelihat hari ini kan orang banyak yang apa namanya, flexing ya, flexing di media sosial ya. Ya, teman-teman semua hati-hati, yang flexing tuh banyak yang keciduk hari ini. Ya dulu kita ingat ya begitu banyak orang rich, crazy rich from Bandung, from Surabaya segala, ujungnya diciduk juga. Ada yang dia main kripto, ada yang dia main segala macam lah. Ya, hati-hati, jangan pernah tertipu silau akan kekayaan dunia karena kita nggak tahu bagaimana di balik itu. Ya, bersyukur atas apapun yang Allah berikan sambil terus ikhtiar, semua ikhtiar yang lurus, ikhtiar yang baik, yang sesuai dengan syariah, ya, yang Allah ridhoi, Rasul ridhoi, orang-orang beriman ridhoi, apapun yang Allah berikan cukup. Ya, bahkan kata Nabi begini nih, jika engkau hari ini sudah bisa makan, sudah punya pakaian, dan sudah ada tempat untuk beristirahat, maksudnya untuk tidur ya, maka cukuplah bagimu kenikmatanmu sempurna. Hmm. Ya. Jadi nggak sampai kita punya tabungan miliaran, deposito miliaran, kekayaan sampai 7 turunan 8 tanjakan gitu. Nggak usah, teman-teman semua. Kata Nabi, cukup kita bisa makan, punya baju, punya tempat tinggal, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Gitu ya, teman-teman semua ya. Jadi bersyukur. Yang ketiga, cara kita membuka tabir rezeki adalah dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz, saya udah takwa kok, saya udah ibadah, tapi kok saya begini-begini aja. Nah, nanti kita akan bahas ya, teman-teman semua ya. Baik, kenapa harus takwa? Karena Allah bilang, kita hafal ya di surah 65 At-Tolak ayat 2 dan 3, kita kenal dengan nama ayat 1000 dinar ya. Mungkin ini hadis semua ini sudah hafal insya Allah ya. Ayat yang diajarkan guru-guru kita bagaimana untuk memancing rezeki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah ya, Allah akan
berikan jalan keluar dari semua permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan bonus tuh berupa rezeki dari arah yang tak diduga-duga, teman-teman semua. Masya Allah ya. Rezeki dari arah yang unpredictable, yang tidak kita prediksi sebelumnya. Takwa. Teman-teman gini, apa sih rizki min haitsu la yahtasib itu? Gini ya, antum misalkan bekerja gajian setiap tanggal 1. Gaji misalkan 5 juta rupiah. Oke, gaji 5 juta rupiah, ya itu namanya bukan layah tasib, teman-teman semua. Itu namanya rezeki yang reguler, yang Allah berikan pada antum setiap saat seperti itu. Apa itu layah tasib? Rezeki yang tidak pernah kita duga sama sekali. Misalkan tiba-tiba dipanggil sama bos, karena kerja kamu bagus tahun ini, kami berikan kamu bonus berupa 1 unit sepeda motor. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Atau kamu diberikan bonus umroh, Umrah. ya, atau kamu diberikan bonus rumah dan sebagainya. Itu rizki min haitsu la yahtasib. Ya, teman-teman ya. Jadi bukan rizki yang reguler. Allah janjikan itu. Ini ada asbabun nuzulnya, teman-teman semua. Ada seorang bernama Auf bin Malik, ya. Auf bin Malik As-Sijai, Al-Sijai, ya. Auf punya anak namanya Malik juga. Jadi sama kayak nama bapaknya ya. Auf punya anak namanya Malik, ya. Auf dan Malik ini, bapak sama anak ini kalau ada panggilan jihad pasti dia akan ikut, ya. Bapaknya Auf, anaknya Malik, pasti dia akan ikut, teman-teman semua. Sampai Rasul itu kenal banget sama mereka. Adalah 2 pasang orang tua dan anak yang sering ikut jihad sama Rasulullah. Suatu ketika Auf izin tidak bisa ikut jihad. Ya Rasulullah, aku izin tidak bisa ikut jihad, tapi aku menyertakan anakku Malik untuk ikut berjihad bersama engkau. Maka Rasulullah pun mengizinkan. Akhirnya si pemuda Malik ini ikut bersama pasukan Rasulullah SAW, ya, berjihad, ya. Selesai berjihad, alhamdulillah pulang ke kota Madinah dalam keadaan kemenangan gilang gemilang. Ketika itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk menginspeksi, ya, memeriksa pasukan, siapa yang terluka atau ada yang meninggal atau ada yang hilang segala macam. Ternyata semua selamat, ya, kecuali ada 1 orang yang hilang. Siapa dia? Ternyata dia ada si pemuda Malik ini, ya. Si pemuda Malik ini hilang. Setelah ditelusuri ternyata Malik ini ditawan sama pasukan musuh, teman-teman semua. Ditawan sama pasukan musuh. Dan pasukan musuh itu mensyaratkan untuk menebus si Malik ini dengan uang yang besar, dengan jumlah yang sangat besar. Maka Rasul menghubungi para sahabatnya yang kaya raya, ya. Qadarullah semua sahabatnya yang kaya raya itu sedang ada di luar kota Madinah, ya. Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu semua sedang ada di luar kota Madinah sehingga mereka tidak bisa memberikan tebusan yang diminta oleh pasukan musuh tadi. Maka Auf dan agak sedih, ya. Ya terus gimana anakku nih? Gimana nasib anakku? Kata Nabi, tenang Auf, aku berikan engkau yang lebih hebat dibanding sekedar uang tebusan. Apa itu ya Rasulullah? Nanti pulang ke rumah sama istri kamu, lafadzkan zikir ini. La haula wa la quwwata illa billah. Terus, sepanjang hari, sepanjang malam, kita akan tunggu nanti bagaimana Allah akan memberikan keajaiban. Maka, Auf, sami'na wa ata'na. Dengar, dia taat, dia sampaikan itu ketika ketemu istrinya. Wahai suamiku, apakah engkau mendapatkan tebusan untuk menebus anak kita? Kata Auf, aku mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dibanding sekedar uang tebusan. Apa itu? Lafaz zikir la haula wa la quwwata illa billah. Maka Auf dan istrinya terus melafazkan itu la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, terus sampai sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang malam. Teman-teman tahu nggak efeknya gimana? Karena mereka berzikir dengan sebegitu yakin, dengan penuh keyakinan, penuh ketaatan, percaya sama Nabi, apa yang Nabi sampaikan pasti benar. Mereka berzikir seperti itu di tempat penahanan si anak tadi, si Malik tadi. Ketika malam menjelang, tiba-tiba pasukan musuh itu banyak yang ketiduran. Tidur semua, ya. Padahal belum terlalu larut. Lalu tiba-tiba qadarullah ikatan, semacam apa ya, semacam borgol begitu ya, itu melepas, merenggang. Sehingga dengan sangat mudah sang Malik tadi itu langsung melepaskan ikatannya. Ya,
pintu kerangkengnya terbuka, dia lihat semua pasukan tertidur, maka si Malik dengan mudah keluar dari kerangkeng tadi itu. Ya, dia melihat banyak begitu anak kambing. Dia melihat banyak anak kambing ya yang tidak ada yang menjaga, yang tidak ada eh apa namanya nggak dijaga gitu karena semua pada tidur. Akhirnya si Malik tadi bawa anak kambing yang sebegitu banyak, langsung dia bergerak meninggalkan pasukan musuh tadi. Ya. Tengah malam, teman-teman, tiba-tiba si Malik sudah sampai di depan pintu rumah ayahnya si Mas Auf itu. Ketok-ketok, "Assalamualaikum, salam." Dibuka, "Wah, anakku, kenapa engkau udah sampai di sini? Kenapa engkau udah pulang? Bukankah engkau ditahan sama pasukan musuh? Kok tiba-tiba ada di depan rumah?" Apa jawaban si Malik tadi? "Ayah, tadi tiba-tiba borgolku ini merenggang. Pasukan musuh tertidur, sehingga aku dengan sangat mudah untuk meloloskan diri. Dan aku melihat anak kambing ini banyak." Kata ayahnya, "Loh, ini nggak masuk akal ini. Bukankah jarak dari tempat kamu ditahan ke rumah kita ini cukup jauh? Nggak mungkin dalam satu malam kamu bisa sampai ke sini." Ya, kata si Malik, "Ayah tahu nggak tadi ketika aku membawa kambing yang sebegitu banyak, aku melihat seperti ada sebuah sayap putih, lalu aku naik di atasnya, dan tiba-tiba aku langsung berada di depan rumah kita beserta anak-anak kambing ini." Maka menangis luar biasa, Auf dan istrinya memeluk anaknya Malik, sudah tidak sabar ingin menceritakan hal ini kepada Nabi, tentang keajaiban ini, teman-teman semua. Maka ketika subuh besoknya, Auf bergegas ke masjid, pas akan bercerita kepada Nabi, tahu apa kata Nabi? "Auf, selamat, aku telah diberitahu oleh Jibril tentang apa yang kamu alami tadi malam." Ya. Jadi memang semua yang diyakini Auf tentang keajaiban itu terjadi, teman-teman semua ya. Semua yang diyakini Auf tentang keajaiban la haula wala quwata illa billah terjadi. Ya, pertama ya, pertama anaknya itu terbebas. Kedua, dapat bonus berupa anak kambing yang sebegitu banyak. Ya, kata Nabi, "Auf, berbahagialah. Gara-gara apa yang terjadi pada keluargamu ini, Allah turunkan ayat kepadaku." Surah At-Tolak tadi. Ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Aku punya masalah kan, anaknya ditahan, nggak ada uang tebusan, maka Allah bebaskan anaknya tanpa harus membayar uang tebusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Rezeki yang unpredictable, tidak diprediksi. Apa itu? Si anak kambing yang begitu banyak, teman-teman semua. Anak kambing yang begitu banyak, padahal secara logika itu anak kambing kan berisik, teman-teman semua ya. Pasti mengembe, kok nggak bangun-bangun tuh pasukannya. Artinya Allah telah menidurkan pasukan musuh itu. Ya, sehingga si Malik dan anak kambing bebas melenggang begitu saja. Ya, lalu disediakan sayapnya, ternyata sayap malaikat, teman-teman semua. Itu sayapnya Jibril. Sayapnya Jibril yang menerbangkan Auf dan Malik dan anak kambing itu ke depan rumah bapaknya. Ya, turunlah ayat ini, teman-teman semua. Ya, makanya kita yakin ini sebagai ayat yang memancing rezeki ya. Teman-teman semua, tingkatkan takwa kita kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua masalah kita dengan caranya. Tapi syaratnya harus yakin. Ya, teman-teman semua. Syaratnya harus Ya. yakin. Kalau nggak yakin, nggak bisa. "Ustadz, gimana Ustadz? Saya utangnya miliaran Ustadz, tapi saya nggak punya kerja sekarang." Yakin. Teman-teman semua, yakin. Saya kalau mau cerita masalah kayak gini sebenarnya banyak beberapa testimoni jamaah kami, cuman agak nanti kelamaan ya. Begitu banyak orang yang secara logika sudah hopeless. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah finansial ini nih? Tapi ternyata dengan keyakinannya bisa selesai juga, teman-teman semua. Ya, balik kepada yakin dan jangan buruk sangka kepada Allah, apalagi putus asa dari rahmat Allah sampai-sampai berniat mengakhiri hidupnya. Teman-teman semua, sedih kadang-kadang. Saya beberapa kali mendapati DM dari follower kami netizen ya, sampai ada yang gara-gara terjerat Pinjol. pinjol
betul, pinjol, gara-gara judol itu sampai mau bunuh diri, sampai mau gantung diri, sampai mau nenggak obat serangga teman-teman semua. Ini realita teman-teman semua, ya. Jadi tolong teman-teman semua yakin bahwa Allah akan memberikan solusi. Caranya serahkan sama Allah. Kadang logika manusia itu nggak sampai. Gimana caranya Ustaz? Terserah Allah. Tugas kita hanya bertakwa, tingkatkan ibadah, dan berbaik sangka kepada Allah. Nanti pasti Allah akan selesaikan, asal kita yakin. Kan jelas ayatnya ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi 2 kali, seakan-akan apa? Mempertegas. Hai orang beriman, sesungguhnya bersama kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Diulang lagi 2 kali. Tenang, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Namun kadang kita ini nggak sabar teman-teman semua. Kita ini nggak sabar orangnya. Ya, saya dapatkan sebuah meme tadi pagi ya, meme tentang lucu sih memenya. Ada orang sedang ingin mencari berlian, ya batu berlian ya. Dia akan menggali bebatuan terus panjang ya sampai dia putus asa. Ya, sampai dia sudahlah mungkin nggak ada berlian di sini, sampai dia balik lagi. Ternyata tahu nggak teman-teman semua? Jarak galian itu hanya tinggal beberapa jengkal lagi akan ketemu berlian. Tapi di ujungnya itu dia sudah nggak sabar, akhirnya dia keluar teman-teman semua. Kalau sabar dikit lagi dia ketemu berlian. Ya. Artinya apa teman-teman semua? Bahwa kadang-kadang kita ini putus asa di titik yang sebentar lagi kita akan dapat kemudahan. Tapi kita keburu give up, kita keburu menyerah, kita keburu putus asa. Teman-teman semua, ya, pelajaran kita pada malam hari ini, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bertakwa, tingkatkan ibadah kita, maka Allah yang akan menyelesaikan sisanya. Jelas ya teman-teman ya? Baik, oke. Lanjut nomor keempat ya teman-teman, mungkin ada yang mencatat, alhamdulillah kalau mencatat atau Ya. mungkin di record di handphonenya atau apa supaya bisa ada oleh-oleh malam ini kita ngaji ini. Kalau bisa, kata Nabi, cara untuk mengikat ilmu itu adalah dengan mencatatnya gitu ya. Kalau kita dapat binatang buruan, kita ikat tuh supaya nggak kabur ya. Nah, teman-teman, supaya ilmunya nggak kabur masuk kanan keluar kiri, dicatat ya, supaya nanti ingatan kita juga nggak, kita ini bukan komputer yang memorinya 1 TB atau 2 TB ya. Kadang-kadang kita lupa karena banyak pikiran, maka ditulis ya supaya nanti kita bisa bisa kita aplikasi dalam kehidupan kita. Baik, yang keempat teman-teman semua, apa yang bisa menjadi kunci rezeki kita adalah bekerja keras, cerdas, ikhlas. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm, wa alaisal insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya, teman-teman semua. Jadi kita ini pasti akan mendapatkan suatu hasil kerja kita. Sampai kita kenal sebuah istilah ya, bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha kita. Betul ya? Jadi kalau antum usahanya itu maksimal, insya Allah hasilnya maksimal juga. Ya, namun kalau orang Islam tuh nggak cukup dengan kerja 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 gitu ya, kayak moto eh, yang lama gitu ya, kayak moto kita yang lama ya, kan kerja 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 gitu ya. Enggak gitu juga teman-teman semua. Orang Islam itu nggak cukup dengan kerja aja, dia harus bekerja cerdas, bekerja ikhlas, ya. Ya, kerja keras pun kadang-kadang hari ini teman-teman semua bisa digantikan dengan kerja cerdas. Ya, saya kemarin ketawa ya di daerah di Depok sini ya, beberapa waktu yang lalu kan ada orang, ini orang katanya nggak pernah keluar rumah tapi kok kaya raya katanya. Teman-teman semua, hari ini orang nggak perlu keluar rumah buat dapat duit gitu ya. Ya, karena begitu banyak bisnis yang bisa dilakukan dari dalam rumah gitu kan teman-teman semua. Ini jangan-jangan dia ngepet gitu ya. Jangan-jangan dia punya tuyul. Waduh, udah kacau lah ya. Teman-teman semua, kadang hari ini kerja keras bisa digantikan dengan kerja cerdas. Namun di antara itu semua, yang penting antum harus ikhlas. Ya, yang penting antum harus ikhlas. Jadi apapun yang antum niatkan ketika cari kerjaan, cari nafkah, itu ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua yang cowok-cowok ini, para laki-laki, yang antum melakukan setiap hari itu adalah jihad fisabilillah, yang bahkan tidak bisa digantikan oleh jihad ya, berjuang ke medan perang. Nabi itu teman-teman semua, ketika ada peperangan, beliau akan mengancam para sahabatnya. Ya, siapa di sini yang masih punya orang tua, yang masih punya tanggungan yang belum dia selesaikan, nggak usah ikut jihad.
Ya, selesaikan dulu tanggungan kalian, kalau udah beres semua baru ikut jihad. Ya. Artinya apa teman-teman semua? Ya, urusan kita mencukupi tanggungan kita, menafkahi tanggungan kita adalah kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, teman-teman semua yang laki-laki nih ya, yang laki-laki jangan apa namanya? Jangan pernah melepas tanggung jawab itu teman-teman semua. Ya, ini adalah bagian dari jihad kita. Terus gimana caranya teman-teman semua? Hari ini kan begitu banyak pekerjaan kita ini yang kayaknya apa ya, membuat kita lupa ibadah gitu ya. Saking kita pengen kerjanya mendapatkan sesuatu tapi kadang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak begitu ya teman-teman semua. Ya. Kerja yang terbaik itu adalah kerja yang sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kerja yang sambil ingat Allah, ya. Kerja sambil zikir, ya, di motor, di mobil sedang macet sambil zikir, sambil dengan murotal teman-teman semua. Kerja yang selalu dibarengi ingat Allah supaya ketika ada peluang melakukan maksiat, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya teman-teman semua. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Yang kelima, teman-teman semua, kunci membuka rizki selanjutnya adalah kita mengurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa-dosa itu sesungguhnya menghalangi rezeki kita. Kata Nabi teman-teman semua dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidaklah akan bertambah usia seseorang kecuali dengan kebaikan dan tidaklah bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Sesungguhnya seseorang akan ditahan rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Teman-teman semua, kurangi dosa, kecil apalagi besar. Ternyata ini bisa menghambat rezeki kita. Gitu ya. Saya percepat ya. Yang keenam teman-teman semua, kunci rizki selanjutnya adalah perbanyak istighfar. Faqul tastaghfiru innahu kana ghafara. Yursilis sama'u 'alaikum midrara. Gitu ya, kata Allah di surah Nuh gitu ya. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan rizki berupa hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak hartamu. Gitu ya. Istighfar teman-teman semua. Saya punya kisah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, kisah ini tentang kisah seorang ulama mulia bernama Imam Ahmad bin Hambal, Imam Madhab ya. Imam Ahmad bin Hambal itu ya, dalam suatu hari ya, di suatu hari dia tiba-tiba ingin berjalan dari kota Baghdad ke Basra ya. Perjalanan cukup jauh gitu ya, melewati padang pasir panas, tapi dia nggak tahu dia mau ke Basra atau mau ngapain gitu ya. Dia mau ngapain dia nggak tahu. Dia berjalan jauh sampai di Basra ya, dia ingin beristirahat, dia masuk ke masjid untuk beristirahat. Sampai ke masjid ya, setelah dia selesai sholat, dia ingin tiduran sebentar, tiba-tiba diusir oleh si penjaga masjid. Keluar kamu. Masjid ini bukan untuk tempat musafir. Dia nggak tahu bahwa itu Imam Ahmad, dia nggak tahu. Karena kan dulu kan nggak ada medsos ya, nggak tahu gimana wajahnya, pokoknya nggak tahu lah. Akhirnya keluar tuh dia. Imam Ahmad keluar, tiduran di apa selasarnya di halaman luar gitu. Ternyata diusir juga. Jangan, pokoknya kamu nggak boleh tidur di dalam ataupun di luar masjid ini. Ini bukan masjid untuk istirahat. Di samping masjid ada toko roti, teman, ada kedai roti. Sang pemilik roti ngelihat tuh kejadian, kasihan ya Allah, ini musafir tapi kok nggak diizinkan untuk beristirahat walaupun di luar gitu kan. Maka sang penjual roti tadi langsung manggil, "Syekh, Tuan, kemari. Istirahat saja di kedaiku ini. Istirahat saja di kedaiku ini, tapi nggak gede ya, nggak apa-apa ya, nggak inilah, nggak nyaman maksudnya. Sambil nanti aku sediakan beberapa pot roti untuk engkau untuk makan," kata si penjual tadi. Maka Ahmad bin Hambal masuk ke dalam kios itu sambil memperhatikan bagaimana si tukang roti tadi, masya Allah, sedang membuat roti-roti, sedang mengaduk adonan dan sebagainya. Yang spesialnya, Imam Ahmad itu melihat si penjual roti tadi setiap melakukan pekerjaannya, baik itu dia mengadon roti, mengadon adonan tepung, atau sampai membuat roti, sampai membakarnya semua, dia tidak pernah lepas dengan kata istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus dia lihat seperti itu. Maka sang imam bertanya, "Tuan,
penjual roti. Kenapa aku perhatikan setiap engkau melakukan sebuah aktivitas, engkau pasti mengawali istighfar. Engkau pasti beristighfar. Apa memang faedahnya, kata Imam Ahmad, berpura-pura nanya gitu ya. Kata si tukang roti gini, wahai Tuan, sungguh semenjak aku beristighfar, setiap aku melakukan segala macam hal, sampai saat ini, semua hajatku pasti Allah kabulkan. Ya, semua keinginanku pasti Allah kabulkan tanpa terkecuali. Ya, setelah dia terus melafalkan istighfar di setiap aktivitasnya, maka sejak saat itu semua hajatnya pasti Allah kabulkan. Tidak ada satupun hajat yang Allah tidak kabulkan. Kecuali satu, kata dia. Makin penasaran kan? Apa itu? Kata Imam Ahmad. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini sangat kagum kepada seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Aku ingin sekali bertemu dengannya di Baghdad, tapi kan jauh jaraknya. Dan aku tidak bisa meninggalkan toko rotiku ini. Aku pengen banget ketemu orang itu, ingin memeluknya, mencium tangannya. Aku kagum sama ulama besar itu. Insya Allah ya. Imam Ahmad merinding, nangis di situ. Ya Allah, jadi cuman buat gara-gara ketemu kamu aja, aku diperjalankan Allah ribuan kilometer di bawah padang pasir, hanya untuk menemuimu, mengabulkan hajatmu, gara-gara istighfar tadi. Si Toroti kan bingung, loh, memang engkau siapa? Aku ini adalah Ahmad bin Hambal, orang yang ingin kamu temui, orang yang ingin kamu peluk, maka berpelukanlah. Mereka menangis dua-dua, Masya Allah teman-teman semua. Ini cerita saya berkali-kali film, saya sering-sering sedih ya. Artinya luar biasa teman-teman semua. Gara-gara istighfar, ya, keinginan hal yang hampir mustahil pada saat itu terjadi. Bagaimana Allah menggerakkan hati Imam Ahmad untuk ketemu si penjual roti yang jaraknya ribuan kilometer, menyelewati gurun pasir yang panas, tanpa tujuan apapun dia jalan ke situ, berhenti langsung di rumahnya, di kedainya si pemilik roti. Allah teman-teman semua. Apa hikmah teman-teman semua? Yuk, mulai sekarang kita perbanyak istighfar dalam semua aktivitas kita. Astagfirullah, astagfirullah. Ngapain aja? Astagfirullah. Yakin pasti Allah akan mengiringi kita, memudahkan urusan kita. Ya, teman-teman semua ya. Jadi rizki itu ternyata bisa dibuka dengan cara kita memperbanyak istighfar. Baik ya teman-teman semua. Lanjut nomor 7. Kunci rizki selanjutnya adalah banyak bersedekah. Nah, ini Masya Allah ya, kita sama teman-teman dari sahabat Charity Muslim, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang keutamaan sedekah, banyak banget. Ya, bicara tentang, jadi mungkin nanti materi tersendiri ya kalau kita bahas malam ini, kepanjangan ya teman-teman. Tapi tahu nggak teman-teman, sedekah ini adalah impiannya para mayit. Ya, sedekah ini impiannya orang-orang yang sudah mati. Entah antum buka ya di surah Al-Munafikun ya, ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqtu. Ya, wa aku minas salihin. Ya, kata Allah gitu. Dan infakkanlah sebahagian rizki yang kami berikan kepadamu, sampai nanti ada di antaramu yang sudah meninggal berkata, ya Rob, tunda ajal kami sebentar saja. Mau ngapain? Fasaddaq, maka kami akan bersedekah. Teman-teman semua, ternyata sedekah itu menjadi impiannya orang-orang yang sudah mati. Teman-teman semua, Masya Allah ya. Jadi orang mati itu pengen kembali ke dunia untuk bersedekah. Ya. Ini mumpung kita masih hidup teman-teman semua, yang sedekah yang banyak. Silakan via sahabat Charity Muslim ini ya, banyak begitu banyak program kebaikan mereka. Silakan lewat mana saja silakan. Ya, bersedekah sewaktu kita masih hidup. Karena kalau sudah mati, sudah dibungkus kain kafan, kita bingung sedekah kemana. Masa ada pocong sedekah, kan lucu juga begitu ya teman-teman semua. Jadi mumpung antum masih hidup, yuk sedekah. Sedekah di mana saja teman-teman semua.
Insyaallah ya, kalau kata Ibnu Qayyim, sedekah itu satu memperbanyak usia kita, kedua menambah keberkahan hidup kita, ketiga nanti di alam kubur kita diluaskan, ya. Kita ditolong Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti ya. Allah jamin masuk surga orang yang bersedekah itu nomor 6 teman semua. Wa rajulun fasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimal ma tunfiqu yaminuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, maaf, kata Rasul, orang akan dijamin masuk surga, ya. Orang akan ditolong ketika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Ada 7 golongan ya. Nomor 6 itu adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya pun nggak tahu apa yang disedekahkan. Sedekah dengan ikhlas, teman-teman semua. Ya, dan sedekah pun akan melipat gandakan harta kita. Silahkan dibuka surah nomor 2 ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah itu seperti halnya satu biji tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai tumbuh 100 biji. 1 kali 7 kali 100 itu janji Allah membalas sedekah kita. Jadi kalau antum berinfak 1 juta rupiah kepada sahabat yatim muslim ini, insya Allah nanti akan Allah balas 700 kali lipat, bahkan lebih. Artinya 1 juta Allah balas 700 juta. Tapi teman-teman semua tidak langsung dibalas langsung cash keras gitu loh. Ngerti ya? Saya pernah punya jamaah lucu ya, anak muda teman-teman semua. Ada anak muda, Ustadz, saya ini pengen punya rumah Ustadz. Gaji saya 5 juta. Ada rumah tipe yang saya pengen tuh tipe 45 nggak gede Ustadz, cuma harganya 700 juta. Terus saya gimana cara mencicil Ustadz? Saya bisa nabung 2 juta. Terus kapan kelarnya itu kata dia gitu kan, kalau dia mencicil ke developer. Tadi saya dengar Ustadz katanya kalau kita berinfak 1 juta dibalas 700. Ini pas Ustadz nih. Saya akan infak 1 juta ke masjid, semoga nanti Allah berikan saya 700 juta sehingga saya bisa membeli rumah. Saya bilang ya silahkan saja, ya kan. Makanya infak 1 juta dia, alhamdulillah. Gajian infak 1 juta. Hari pertama dia tunggu, hari kedua dia tunggu, hari ketiga dia tunggu, sampai seminggu teman-teman semua. Jangankan 700 juta, balik modal juga enggak, ya. Sebulan kemudian ketika saya kajian lagi, kajian bulanannya, saya datang ke saya, Ustadz, ini janji antum gimana sih? Janji yang mana sih? Bilang. Dulu kata antum cerita, Allah akan balas 700 derajat. 700 kali lipat. Kok ternyata jangankan 700. Saya balik modal juga enggak Ustadz. Ini gimana saya mau beli rumah gitu ya. Saya ketawa teman-teman semua. Nah, ini terlalu nafik ya. Terlalu apa namanya? Terlalu inilah terlalu lugu sekali dia dalam mengartikan mengartikan sebuah ayat, nggak kayak gitu teman-teman. Betul Allah menjanjikan 700 kali lipat, namun tidak langsung 1 juta dibayar 700 gitu loh, nggak cash keras gitu loh. Walaupun ada juga sih yang kadang-kadang kayak begitu. Teman-teman semua, pembalasan Allah kepada sedekah kita itu bentuknya macam-macam. Ya, bisa dengan bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau bisa dalam bentuk yang lain. Contoh mungkin antum nggak dapat 700 juta, tapi antum terbebas dari ketabrak mobil misalkan. Atau antum terbebas dari sakit jantung, ya. Atau antum mendapatkan hal lain di luar itu, ya. Yang jomblo dapat jodoh yang solehah misalkan ya. Atau dapat yang lain-lain lah, ya. Atau kalau nggak ada balasan di dunia, maka Allah pasti akan membalasnya di akhirat, teman-teman semua. Ya. Yakin ya teman-teman semua, pasti Allah akan balas, kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Kalau kata ulama gini, andaikan semua manusia tahu semua amal solehnya pasti akan Allah balas di akhirat dengan jauh yang lebih besar, maka niscaya mereka tidak akan mau kebaikannya dibalas di dunia. Udah nggak apa-apa semua buat akhirat aja. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita ibadahnya suka pamrih ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Sedekah karena pengen kita ini. Atau gini lah, ada nggak teman-teman semua yang rajin sholawat? Coba, yang rajin sholawat tapi karena pengen sesuatu. Ya, udah mobil mewah, udah salawatin dulu gitu ya. Lihat mau rumah bagus, salawatin dulu. Boleh nggak? Ya silakan saja sih, silahkan saja.
Tapi bagi saya, mohon maaf, ketika kita beribadah termasuk bersolawat, itu ada motivasi dunianya, kayaknya kecil banget loh gitu. Terlalu enteng, terlalu sepele. Ya, silahkan Anda punya niatan dunia, monggo. Tapi tetap ya Allah, aku bersolawat karena memang ini perintahmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Gitu kan? Allah, malaikat pun bersalawat, apalagi kita. Kita bersalawat karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti bonusnya, misalkan kita dapat benda yang kita inginkan, alhamdulillah. Jadi jangan menukar salawat kita dengan hadiah dunia, teman-teman semua. Terlalu receh sebenarnya. Gini loh, teman-teman semua melihat dunia, kalau kata Nabi gini, apa sih dunia itu? Dunia itu, engkau celupkan jarimu di tengah lautan yang luas, engkau angkat jarimu, yang menetes dari ujung jarimu, itu adalah dunia yang diperebutkan sekian miliar makhluk. Ya, dunia itu hanya setetes yang netes dari ujung jari kita. Sedangkan sisanya lautan yang luas itu adalah kenikmatan akhirat. Namun sayang, kita ini lebih sibuk memperebutkan yang setetes dibanding memperebutkan seisi lautan tadi. Teman-teman ya, jangan salah orientasi. Ya, dunia itu bahkan kata Nabi tidak lebih berharga dibanding sebelah sayap nyamuk. Teman-teman tahu nyamuk yang tiap hari kita bunuh, kita tepokin begitu. Ternyata kata Nabi, dunia tidak lebih berharga dibanding sebelah sayap nyamuk. Maka menyikapi dunia biasa-biasa aja, gitu ya. Dapat alhamdulillah gitu ya. Enggak juga ya udah gitu kan. Enggak ngoyo gitu loh, santai bawaannya. Jadikan dunia ini sebagai jembatan kita menuju akhirat. Nomor 8, teman-teman semua, kunci rizki selanjutnya adalah minta ridho orang tua. Minta ridho dan doa dari orang tua, ini kunci rezeki yang luar biasa, teman-teman semua. Coba deh, antum semua yang mungkin sedang kesulitan rezeki segala macam, coba. Yang pertama, telepon orang tua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kalau ada yang sedang selek sama orang tua, sedang berantem sama orang tua, minta maaf. Datang ke rumahnya, cium kakinya, minta ridhonya, minta doanya, minta semoga dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ridallahu fil walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Teman-teman semua, ridha Allah itu tergantung ridho kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Teman-teman semua, antum mau minta doa ke ulama manapun, ke syekh manapun, atau minta kadang-kadang ziarah kubur segala macam, teman-teman semua, atau mau umroh segala macam ya, teman-teman semua, ada doa yang paling mustajab yang antum nggak bisa skip, itu doa kedua orang tua ya. Minta doa orang tua itu mustajab, teman-teman semua ya. Ya teman-teman semua, ada seorang jamaah sama saya, anak muda, cerita, Ustadz, saya ingin bekerja Ustadz, saya ingin mendapatkan pekerjaan. Untuk apa? Saya bilang, ya untuk kehidupan saya Ustadz, saya pengen nikah, saya punya rumah segala macam. Oh, dapat nggak? Enggak Ustadz. Ya udah, besok coba niat kamu dirubah sedikit, saya bilang gitu. Saya pengen dapat pekerjaan untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Tahu nggak teman-teman? Sebulan kemudian ketemu lagi, Ustadz, alhamdulillah sudah dapat kerja. Gimana caranya? Saya bilang, saya merubah niat saya. Saya bilang gaji pertama saya akan saya serahkan semua sama ibu saya. Masya Allah teman-teman semua, nggak lama kemudian dapat kerja. Dan setelah itu dia selalu menyisihkan gajiannya sebagian untuk kedua orang tuanya. Ternyata ridho orang tua, doa orang tua itu membuka rezeki kita seluas-luasnya. Ya, yang nomor 9, nomor terakhir teman-teman semua, kunci rezeki adalah menikah. Ya, ya, di sini ada jomblo nggak teman-teman semua? Ternyata Mas Ahmad udah nikah belum? Sudah Ustaz. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, baik ya. Ternyata menikah itu membuka rezeki. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kata Subhanahu wa ta'ala surah An-Nur gitu ya.
dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Teman-teman semua, orang yang nikah itu akan nambah rezeki. Betul ya? Jangan mikir, oh ntar gimana nih Kak Ustadz? Saya ini masih masih pas-pasan penghasilan segala macam, makan aja susah, gimana ntar masih ngasih makan anak orang gitu kan. Teman-teman semua, kalau menikah ada rezeki suami, ada rezeki istri, ada rezeki anak-anak. Ya, teman-teman jomblo ya, jangan takut menikah, jangan takut punya anak karena nggak kebagian rezeki. Rizki insya Allah pasti nambah. Banyaklah pengalaman teman-teman di sini semua setelah menikah itu rezekinya Allah mudahkan. Yang penting nikahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ada 9 kunci rizki, ada 9 cara kita untuk membuka tabir-tabir rizki. Silahkan nanti kita amalkan bersama-sama. Semoga setelah ini ada perbaikan dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada Mas Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, sahabat Muslim Charity, rekan-rekan semuanya, tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi bahwasannya ada 9 untuk membuka tabir atau kunci-kunci rezeki ya. Mungkin sedikit saya ulas. Yang pertama tauhid, yang kedua bersyukur, yang ketiga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat senantiasa bekerja keras, cerdas dan ikhlas. Yang kelima tidak bermaksiat ya. Yang keenam perbanyak istighfar, yang ketujuh perbanyak sedekah ya. Dan yang kedelapan meminta ridho orang tua, yang kesembilan menikah. Ya semoga kita yang mendengarkan pada malam ini kajian bisa mengamalkan ya, bisa mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita ya. Baik Ustadz, mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin ada 2 orang, kalau ada yang bertanya mungkin saya akan persilahkan ya. Mungkin teman-teman dari tim Sahabat Muslim, kalau ada yang ingin bertanya silahkan langsung saja. Mohon izin Ustadz, nanti kita ada sesi doa muhasabah dan Baik, saya Fauzi mau meminta izin doa dan dukungan Ustadz ya, program-program yang ada di Yayasan Sahabat Muslim Charity baik, seperti pembangunan pesantren Ustadz. Mungkin baik, insya Allah kami sebentar lagi kita akan peletakan batu pertama gitu. Pembangunan pesantren ini yang ada di Tangerang. Dan yang kedua wakaf Quran yang bagi-bagi Al-Quran seperti itu Ustadz. Tapi khususnya untuk kali ini kita akan fokuskan Ustadz di pembangunan pesantren, kurang lebih seperti itu Ustadz. Mohon baik. doa dukungannya. Mungkin kita persilahkan, ada yang penanya? Kalau tidak ada mungkin nanti kita langsung aja Ustadz ke doa muhasabah. Setelah itu kami dari yayasan mohon izin minta doa dukungan ya. Mungkin berupa testimoni Ustadz, kurang lebih seperti Baik, itu. baik. Ya silakan Ustadz, kita langsung ya Ustadz doa muhasabah. Silakan. Baik, baik, Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir di Google Meeting pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tundukkan kepala kita, kita tundukkan hati kita, angkat kedua belah tangan kita. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita pada malam hari ini. Kita mengawali dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Amin ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah.
Ampunilah seluruh dosa yang hadir di pengajian online malam hari ini ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang zalim, ya Allah, hamba yang nista, hamba yang lemah. Begitu banyak dosa yang kami kerjakan ya Allah. Namun Engkau masih baik kepada kami ya Allah. Janganlah kemaksiatan yang kami perbuat menghalangi rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah hidup kami, tuntunlah hidup kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang khusyuk dalam salat kami ya Allah. Khusyuk dalam ibadah kami ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Jadikan kami ahli orang-orang yang memberikan bantuan kepada sesama ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mata kami ini penuh dosa ya Allah. Ampuni mata ini ya Allah. Lisan kami ini sering membicarakan aib orang lain ya Allah. Ampuni lisan kami ini ya Allah. Telinga kami sering mendengarkan hal-hal buruk tentang saudara kami. Ampuni telinga ini ya Allah. Tangan kami ini sering mengambil hak orang lain ya Allah. Ampuni tangan ini ya Allah. Kaki kami ya Allah sering melangkah ke tempat maksiat. Ampuni kaki ini ya Allah. Ya Jangan Allah. biarkan mereka bersaksi di akhirat atas dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Ampuni seluruh anggota badan kami ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang mampu membawa kedua orang tuanya ke surgamu ya Allah. Amin. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai di surgamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, untuk bekal beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami ingin membangun pesantren ya Allah. Kami ingin membangun masjid ya Allah. Kami ingin membangun pondok penghafal Quran ya Allah. Kami ingin menyantuni anak-anak yatim ya Allah. Kami ingin membantu sesama ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah untuk kebermanfaatan kami bagi orang lain ya Allah. Ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami hari ini yang sedang dalam bencana ya Allah. Saudara-saudara kami di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Palestina, di Gaza, di Sudan, dimanapun ya Allah yang sedang Engkau berikan musibah, bantulah mereka ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah, berikanlah kepada mereka kesabaran ya Allah, angkat musibah mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, jika nanti sekiranya ajal kami telah tiba ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Amin ya Allah. Lapangkanlah kubur kami ya Allah. Jangan Engkau siksa kami di alam kubur ya Allah. Mudahkan kami saat dibangkitkan ya Allah. Mudahkan kami saat dikumpulkan di padang mahsyar ya Allah. Mudahkan kami saat melalui proses hisab ya Allah. Mudahkan kami saat menyeberangi sirat ya Allah. Jangan ceburkan kami ke dalam neraka ya Allah. Amin. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Bersama Amin. Rasulullah, bersama para sahabat, bersama orang-orang soleh, dan bersama orang-orang kami cintai ya Allah. Kami ingin masuk surga bersama orang tua kami ya Allah. Pasangan hidup kami ya Allah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Kumpulkan kami semua di surgamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, saya Hilmi Firdausi mengajak antum untuk ikut menjadi para pejuang kebaikan. Tadi saya cerita di awal bahwa ada impian orang-orang yang sudah meninggal dunia, di antaranya adalah bersedekah. Maka saya mengajak antum semua yang hadir untuk ikut bersedekah, berkontribusi atas semua program kebaikan yang dicanangkan oleh sahabat Muslim Charity, di antaranya pembangunan pondok pesantren, ya, wakaf Quran dan sebagainya. Silahkan nanti hubungi teman-teman di sahabat Muslim Charity. Insya Allah apa yang antum sampaikan bukan antum mengeluarkan uang, tidak.
antum hanya menitipkan uang yang nanti pasti akan dibalas berlipat ganda. Antum nanti langsung minta kepada Allah, ya Allah, dulu aku di dunia telah berinfak untuk ikut membangun pesantren Sahabat Muslim Charity. Maka sekarang aku di akhirat akan menagihnya kembali. Dan insya Allah, Allah pasti akan membalikkan apa yang antum keluarkan dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Ahmad, teman-teman semua. Jazakumullah khair. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, salam silaturahim semuanya. Baik, terima kasih para jamaah sekalian, jamaah Yayasan Sahabat Muslim Charity, sahabat semuanya, rekan-rekan. Alhamdulillah kajian pada pekan ini di bulan pertama di tahun 2026 ini ya, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya, teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya, Baik. Assalamualaikum. Warahmatullahi